Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 22410104017. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kebijakan pemerintah yang cukup kontroversial dan banyak menuai kritik, yaitu kebijakan pembatasan akses internet di wilayah Papua pada saat terjadi konflik sosial. Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua hal penting, yaitu keamanan negara dan hak asasi manusia, khususnya untuk hak memperoleh informasi. Baik, kita mulai dari latar belakang kebijakan ini. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan akses internet pernah dilakukan pada pemerintah Indonesia, khususnya pada tahun 2019 ketika terjadi kerusuhan di wilayah Papua dan Papua Barat. Pada saat itu, kondisi keamanan dinilai tidak stabil dan terdapat banyak informasi yang beredar di media sosial yang belum tentu benar. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian mengambil langkah dengan membatasi akses internet. Hal ini dilakukan karena pemerintah khawatir penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta provokasi dapat memperburuk situasi. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar adalah benar. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk menyebarkan berita palsu yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengambil tindakan cepat untuk mengendalikan arus informasi. Pembatasan akses internet dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemerintah memperlambat kecepatan internet atau yang dikenal dengan istilah throttling. Kedua, pemerintah memblokir layanan data di wilayah tertentu. Ketiga, akses terhadap beberapa platform media sosial dan aplikasi komunikasi juga dibatasi. Kebijakan ini bersifat sementara dan hanya diperlukan pada saat kondisi dianggap darurat. Setelah situasi dinilai aman, akses internet kembali dibuka secara normal. Tujuan dari kebijakan ini secara umum adalah untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Secara lebih spesifik, tujuan tersebut antara lain mencegah penyebaran hoaks, mengurangi potensi konflik sosial, serta mencegah terjadinya eskalasi konflik atau menyebarnya berita hoaks semakin parah. Eskalasi di sini berarti peningkatan atau memburuknya suatu konflik. Jadi pemerintah berusaha agar konflik yang terjadi tidak semakin besar dan tidak meluas ke wilayah lain. Namun meskipun memiliki tujuan yang baik, kebijakan ini menimbulkan beberapa pelanggaran. Namun ada juga dampak positif dari kebijakan ini. Dampak positifnya itu dapat mengurangi penyebaran informasi yang bersifat provokasi. Dengan batasannya akses internet, maka penyebaran hoaks dapat ditekan. Selain itu, kebijakan ini juga membantu aparat keamanan dalam mengendalikan situasi di lapangan. Dengan berkurangnya informasi yang tidak jelas kebenarannya, diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi. Namun di balik itu semua terdapat berbagai dampak negatif yang cukup signifikan. Kebijakan ini dianggap melanggar kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi. Internet merupakan sarana utama untuk mengakses informasi di era modern. Ketika akses internet dibatasi, maka masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi secara bebas. Pembatasan internet berdampak pada sektor ekonomi. Banyak pelaku usaha yang bergantung pada internet.
seperti penjual online, ojek online, hingga pekerja digital. Ketika internet dibatasi, aktivitas mereka menjadi terganggu, bahkan berhenti. Kebijakan ini juga berdampak pada sektor pendidikan. Di era digital, banyak kegiatan belajar mengajar yang memanfaatkan internet. Pembatasan akses tentu menghambat proses pembelajaran. Kurangnya transparansi pemerintah ketika akses informasi dibatasi. Masyarakat tidak dapat mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dari sisi hak asasi manusia, kebijakan ini dinilai bermasalah. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin. Pembatasan internet secara luas dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut. Jika kita melihat kebijakan ini secara objektif, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini berada pada posisi dilema. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, namun di sisi lain, pemerintah juga harus melindungi hak-hak masyarakat. Permasalahan utama dari kebijakan ini yaitu sifatnya yang terlalu luas. Pembatasan internet dilakukan terhadap seluruh masyarakat, bukan hanya terhadap pada pihak yang menyebar hoaks. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena masyarakat yang tidak bersalah juga ikut terkena dampaknya. Selain itu, efektivitas kebijakan ini juga dipertanyakan. Meskipun internet dibatasi, bukan berarti penyebaran hoaks berhenti di sepenuhnya. Informasi masih dapat menyebar melalui berbagai cara lain, seperti komunikasi langsung atau media alternatif. Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap kurang tepat sasaran. Menurut saya, kebijakan ini memiliki niat yang baik, yaitu untuk menjaga keamanan. Namun, hanya saja cara yang digunakan masih belum optimal dan cenderung merugikan masyarakat luas. Sebagai alternatif, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dengan menindak langsung pelakunya. Maka kebijakan akan lebih efektif dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mampu memilih informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah bekerja dengan platform media sosial untuk mengendalikan penyebaran informasi yang berbahaya, tanpa harus membatasi akses internet secara keseluruhan. Kesimpulan dari yang saya sampaikan, kebijakan pembatasan akses internet di Papua merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam kondisi darurat untuk menjaga stabilitas keamanan. Kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, yaitu mencegah penyebaran hoaks dan menghindari eskalasi konflik. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menimbulkan banyak kritik karena dianggap melanggar kebebasan informasi, merugikan sektor ekonomi dan pendidikan, serta kurang transparan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran, yang mampu menjaga keamanan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat. Demikian penjelasan dari saya mengenai kebijakan pemerintah tentang pembatasan akses internet di Papua. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.